Pernah sombong ngaku lebih pintar dari majalah dunia. Sekarang kena ulti telak. Tak ingin berlarut menunggu, warga Aceh patungan lebih dari 1 miliar demi bangun jalan yang putus. Setelah ngelihat berita ini tuh gue makin sadar kenapa negara kita itu masih jalan di tempat gitu. Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mempunyai tapak pelancaran roket menjelang tahun 2029. Biar betul, Malaysia nak buat kilang roket sendiri ke? 国防部长拿督斯里卡利诺丁表示，马来西亚预计在未来2年内开始生产火箭，并 자금을 빼내면서 동남아시아 최대 경제국 인도네시아의 금융시장에 심상치 않은 기류가 감지되고 있습니다. Malaysia diliput di TV luar akan membuat tapak roket para sahabat di Malaysia. Sedangkan Indonesia diliput di TV internasional luar malah bikin malu, ekonominya semakin ambruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video liputan TV luar negeri yang meliput Indonesia dengan Malaysia, para sahabat. Kalau di Indonesia yang diliput banyak bank investor-investor, 3 bank besar malah memilih cabut daripada Indonesia. Sedangkan Malaysia diliput, Malaysia akan menjadi tapak pertama untuk pelepasan roket ataupun pembangunan tapak pertama yang akan diselenggarakan di tahun 2030. Bahkan Kopdes, tahu kan, Koperasi Merah Putih di Indonesia ini menjadi perbincangan hebat dekat media sosial, bahkan panas banyak itu. Manajer-manajernya malah diwajibkan untuk menjadi latihan militer macam itu. Aku lah tak tahu lah Indonesia. Bahkan The Economist pun pernah mengkritik Indonesia, ekonomi Indonesia. Tetapi malah mereka tak percaya bahwa The Economist itu mengatakan yang sejujur-jujurnya tentang Indonesia. Malah sama Pak Purbaya katanya otaknya tak terlalu canggih katanya, para sahabat. Tapi kalau Malaysia kemajuannya sekarang semakin mendesak, Indonesia jalan di tempat katanya, para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Setelah ngelihat berita ini tuh gue makin sadar kenapa negara kita itu masih jalan di tempat gitu. Ya gimana ya cuy? Kenapa waktu masih negara jalan yang di tempat? berlomba-lomba soal kemajuan teknologi, pemerintah kita itu malah sibuk pamer polisi dan tentara yang ngurus sektor pertanian, lu bayangin. Dan gak cuma itu, sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini juga rasanya makin kental sama nuansa militer, lu bayangin. Program MBG, lu kebayang gak sih kok bisa tentara dan polisi tuh ikut ngurus dapur? Terus di KDMP, calon manajernya diwajibin tuh buat ikut latihan dasar militer. Nyambungnya di mana coba? Nyambungnya di mana? Melayani konsumen kan nggak perlu jago nembak, nggak perlu juga cosplay sayuran gitu. Ini bullshit, bro. Apalagi latihan dasar militer itu udah makan korban. Wajar nggak sih kalau masyarakat sipil kayak gue heran? Pemerintah ini sebenarnya sedang memperkuat institusi sipil atau justru memperluas peran militer ke ranah yang sebelumnya dikelola masyarakat sipil gitu. Dan kalau alasannya demi membentuk karakter atau menanamkan disiplin, pertanyaan gue makin gede nih. Terus selama 12 tahun kita sekolah formal, emang apa yang diajarin di sekolah kalau urusan disiplin aja masih harus diserahin pada militer gitu? Bukankah secara nggak langsung nunjukin kalau sistem pendidikan kita ini belum mampu bentuk karakter dan kedisiplinan? Ya udah, kalau dirasa kurang disiplin, pemerintah harus fokus dong benerin metode pendidikan di sekolah. Ngapain coba harus begini? Udah gitu pas udah makan korban, mereka nggak mau tuh dipermasalahin sampai ngasih alasan bla 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 bla. Ini biayanya tuh nggak kecil loh. Kabar yang gue tahu biaya pelatihan ini tuh nyampe 30 juta. Lu bayangin dengan anggaran sebesar itu, menurut kalian manfaat yang bener-bener relevan bagi calon manajer koperasi itu apa? Apakah kemampuan baris berbaris atau nyamar itu bikin konsumen nyaman belanja? Apakah bikin koperasi jadi untung? Gak ada, bullshit. Gue lebih percaya pelatihan macam itu tuh outputnya bukan disiplin, tapi doktrin. Nah, itu. Pada umumnya ketika negara menghadapi persoalan sipil, solusi yang diperkuat ya institusi sipilnya. Kalau koperasi bermasalah ya benahi tata kelolanya.
Kalau pertanian tertinggal, banyakin risetnya. Teknologi kualitas benih, akses permodalan, jumlah penyuluh pertanian tuh naikin. Bukan malah pendekatan militer yang nggak nyambung. Karena kalau hampir setiap persoalan sipil diberesin pakai pendekatan militer, bro, Indonesia nggak lagi perang saudara nih. Ya, tapi balik lagi sih, itu kan menurut keyakinan saya. Pernah sombong ngaku lebih pintar dari majalah dunia. Sekarang kena ulti telak dari The Economist. Jadi majalah The Economist yang canggih itu ternyata nggak sepinter gua. Ini gua bilang dasar majalah bego. Kalau kamu peduli sama nasib uang pajak dan masa depan negara kita, tonton sampai habis. Ini bukti nyata saat kesombongan dibungkam oleh data. The Economist baru saja merilis laporan super pedas, Indonesia di persimpangan. Majalah ekonomi paling dihormati ini menyebut pemerintah sedang mempertaruhkan ekonomi dan demokrasi kita sekaligus. Kenapa ini krusial? Karena saat Purbaya dulu meremehkan analisis mereka, The Economist kini membongkar bahayanya belanja populis boros yang terus-terusan mencekik APBN kita. Mari kita bicara angka. Ingat, keputusan guyuran 200 triliun rupiah ke Himbara 2025 lalu, rupiah kita ambruk menyentuh 16.600 per dolar Amerika Serikat. Dan sekarang, lebih gila lagi, rupiah kita sudah menyentuh 17.600 per dolar Amerika Serikat. The Economist mencatat ini sebagai depresiasi tajam minus terparah year to date. Mereka bahkan memetakan 5 bom waktu, mulai dari sentralisasi kekuasaan, militer di sipil, hingga hilangnya kepercayaan investor. Indeks saham kita anjlok dan penuh volatilitas. Lembaga rating dunia seperti Moody's dan Fitch kompak memberi outlook negatif. Investor asing sekarang cuma takut pada satu hal, ketidakpastian hukum dan kebijakan yang ugal-ugalan. Ingat, ini bukan opini, tapi grafik dan pasar yang bicara kalau ekonomi kita sedang di persimpangan bahaya. Menurut kalian, mampukah kita bertahan dari krisis ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar dan share video ini biar makin banyak yang noek fakta. 3 bank internasional tarik 프라보어 수비안토 인도네시아 대통령의 국가 중심 경제 sampai 정책에 diliput di 대한 Korea. 우려로 글로벌 은행들이 인도네시아에서 자금을 빼내면서 동남아시아 최대 경제국 인도네시아의 금융시장에 심상치 않은 기류가 감지되고 있습니다. 29일 블룸버그 통신의 보도에 따르면 시티그룹과 스탠다드 차타드 그리고 HSBC 등 글로벌 3대 외국계 은행이 수비안토 대통령 취임 이후 최근 2년 동안 인도네시아에서 거둬들인 수익 중 무려 11조 5천억 루피아, 약 6억 4천만 달러에 달하는 자금을 본국으로 송금한 것으로 밝혀졌습니다. 이는 이들 은행이 같은 기간 인도네시아 현지에서 벌어들인 순이익 합계마저 웃도는 수준으로 현지에 남겨두던 이익까지 본사로 회수한 셈인데요. 이처럼 이례적인 수준의 과도한 이익 송금 배경에는 프라보어 행정부의 지나친 국가 중심적 경제 정책에 대한 우려가 자리 잡고 있습니다. 은행권에서는 프라보어 정부의 정책 방향이 외국인 투자자의 신뢰를 약화시키고 있다는 우려가 커지면서 인도네시아에 대한 투자 비중을 줄이기로 결정한 것으로 전해졌습니다. 지난 2024년 10월 취임한 프라보어 대통령은 약 9천억 달러의 국유 자산을 통제하는 국부펀드 다난타라의 권한을 대폭 확대하며 정부의 시장 개입을 늘려왔습니다. 특히 2025년 초 다난타라 측이 주요 은행 경영진을 소집해 정부주도 펀드의 대규모 자금 지원을 압박하는 듯한 태도를 보이면서 외국계 금융사들의 불안감이 극에 달했습니다. 실제로 스탠다드 차타드는 2024년 한 해에만 현재 순이익의 4배 달하는 배당금을 본사로 보냈고 HSBC 역시 작년 순이익을 뛰어넘는 3조 루피아 가까운 자금을 본국으로 송금했습니다. 시티그룹은 프라보어 대통령 취임 이전인 2014년에서 2023년 평균 이익의 84%를 본사로 송금하고 나머지는 현지 사업 확대와 자본 확충에 활용했습니다. 과거 이들 은행이 성장을 위해 수익의 상당 부분을 인도네시아 현지에 유보해두던 것과는 완전히 상반된 행보입니다. 설상가상으로 프라보어 취임 이후 지속되고 있는 인도네시아 루피아화의 가치 하락 역시 자금 이탈을 가속화하고 있습니다. 전문가들은 루피아화의 추가 약세가 예상되는 상황에서 현지의 현금을 보유할 매력이 크게 떨어졌다고 분석합니다. 게다가 인도네시아 금융감독청이 은행들의 대통령의 핵심 공약인 무상급식 프로그램이나 마을 협동조합에 대한 금융 지원을
사업 계획에 반영하도록 비공식적인 압박을 가하고 있다는 정황까지 드러났습니다. 비록 당국은 은행의 대출은 자율적 판단이라며 부인하고 있으나 금융권 내부에서는 리스크 관리와 자산 배분의 자율성이 침해받고 있다는 경고음이 커지고 있습니다. 이미 시티그룹과 스탠다드 차타드는 물론 HSBC까지 인도네시아 내 소매금융과 자산관리 부문을 잇따라 현지 및 싱가포르계 은행에 매각하며 전방위적인 사업 축소에 나선 상태입니다. 한때 글로벌 투자자들의 가장 매력적인 투자처로 꼽혔던 인도네시아가 정책적 불확실성과 관치금융 논란 속에서 신뢰의 위기를 맞이하고 있습니다. 이상 열두튜브였습니다. Oh, ada iklannya pula. Sepatu 69. Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mempunyai tapak pelancaran roket Malaysia. menjelang tahun 2029, sejajar dengan dasar angkasa negara 2030. Projek ini dibiayai melalui inisiatif kewangan swasta, PFI, satu kerjasama awam swasta tanpa menggunakan dana pembayar cukai. Pada masa ini, beberapa tapak sedang disenarai pendek dengan kajian kebolehaksanaan telah dihantar bagi kawasan Sabah dan Pahang. Kedudukan geografi Malaysia di garisan khatulistiwa memberi kelebihan besar untuk pelancaran roket yang lebih efisien dari segi penggunaan bahan api. Visi untuk menjadikan Malaysia sebagai hub strategik serantau turut merangkumi rancangan membangunkan satelit tempatan dan bandar angkasa yang berpotensi meningkatkan KDNK melebihi 10 bilion ringgit serta mewujudkan ribuan peluang pekerjaan baharu. Malaysia kini bersedia untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai hub angkasa strategik di rantau Asia Tenggara. Malaysia akan ada tapak pelancaran roket ke angkasa lepas. Seriuslah, serius. Mestilah serius. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang berhormat Chang Lee Kang telah mengatakan bahawa Malaysia akan membangunkan tapak pelancaran roket ke angkasa lepas pada tahun 2023. Projek tersebut akan dilaksanakan di bawah Pelan Tindakan Dalam Dasar Angkasa Negara DAN 2030. Dan untuk pengetahuan korang, disebabkan Malaysia berada di garisan khatulistiwa bumi, secara tidak langsung negara kita menjadi salah satu tempat di dunia ini yang merupakan tapak strategik untuk melancarkan roket ke angkasa lepas. Selain itu, projek ini dianggarkan akan menyumbang sebanyak RM10 bilion dalam sektor ekonomi angkasa negara. Dan sekarang ni aku yakin korang mesti tertanya-tanya di manakah tapak pelancaran roket ke angkasa lepas ini akan dibangunkan dalam negara kita. Adakah di negeri Sabah Sarawak ataupun di Semenanjung Malaysia? Itu seperti biasa korang boleh klik artikel di bawah. 国防部长拿督斯里卡利诺丁表示，马来西亚预计在未来2年内开始生产火箭，并将逐步扩展到导弹研发。他指出，大马可以透过本地与国外公司策略合作实现目标，并欢迎西兴国防工业与澳洲火箭科技国际合作，共同发展航太科技能力。这项投资将融入国际国防供应链，符合国家国防工业政策愿景，强化国家主权防御能力。卡利诺丁是在澳洲展开为期3天的工作访问期间，见证西兴国防工业与澳洲火箭科技国际签署策略合作协议之后，做出以上的宣布。Biar betul, Malaysia nak buat kilang roket sendiri ke? Apa cerita ni guys? Ya guys, mungkin ramai yang terkejut lah bila baca berita yang mengatakan Malaysia nak buat kilang roket sendiri. Akan tetapi ini sebenarnya bukan bermaksud Malaysia tiba-tiba dah ada teknologi macam SpaceX ataupun boleh mencipta roket peluru berpandu daripada kosong. Apa yang sebenarnya berlaku adalah Westa Defence Industries. Diorang kerjasama dengan syarikat Australia iaitu Rocket Technologies International ataupun RTI untuk dikatakan bawa masuk kepakaran dengan menggunakan pemindahan teknologi, latihan jurutera, R&D dan juga pembinaan kilang dekat Malaysia. Jadi apa maksudnya dekat sini? Maksudnya kita ni belajar daripada negara yang dah ada pengalaman sebelum kita membina kepakaran sendirilah. Sebenarnya Malaysia ni pun kalau kita perhatikan bukan start daripada kosong. Kita pun dah lama ada industri aero angkasa. Jadi banyak syarikat tempatan ni sebenarnya dah jadi pembekal komponen kepada pengeluar pesawat lah. Contohnya macam Airbus dan juga Boeing. Jadi konsep dia sebenarnya lebih kurang macam yang dibuat oleh Korea Selatan, Turki dan juga Indonesia dulu. So mula-mula belajar daripada syarikat luar and then perlahan-lahan bina kepakaran sampai akhirnya mampu hasilkan produk sendirilah. Kalau pemindahan teknologi ni
kita katakan betul-betul berlaku lah. Jadi engineer tempatan ni bolehlah menguasai teknologi yang lebih kompleks pada masa depan. Cuma persoalannya sekarang ni, adakah Malaysia sekadar menjadi tempat pasang komponen ataupun betul-betul dapat ilmu dan juga teknologi tu? Sebab industri pertahanan ni sebenarnya guys, to be honest, korang pun mungkin tahu, dia adalah sangat-sangat mahal dan bukan murah guys. Pembangunan roket dan juga sistem persenjataan ni sebenarnya realistically diambil masa bertahun-tahun lah dengan pelaburan R&D yang sangat-sangat memakan perbelanjaan yang sangat besar. Akan tetapi kalaulah semua yang dirancang tu berlaku, bukan je Malaysia boleh kurangkan pergantungan kepada import aset strategik, akan tetapi berpotensi untuk tarik pelaburan yang bernilai tinggi. Jadi buat masa ni, ini satu perkembangan yang kita boleh katakan menarik juga. Akan tetapi kejayaan sebenar ni hanya boleh kita nilai bila kilang siap dan juga teknologi itu betul-betul dipindahkan kepada rakyat Malaysia lah. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak, media luar tentang Indonesia meliput bahwasanya Indonesia sempat dikritik The Economist. Ini memang pakar ekonomi dunia, para sahabat. Ini memang kritikannya atau para sahabat tentang Indonesia sudah ada di pinggir jurang. Ini bahkan Bapak Purbaya sempat menertawakan. Katanya The Economist itu lebih cerdas daripada saya, tetapi fakta dan realita memang realistik tentang pendataan The Economist itu memang betul-betul terjadi kepada Indonesia. Bahkan sekarang TV internasional Korea sampai meliput tentang Indonesia 3 bank yang cabut untuk tidak melabur di Indonesia. Kemarin itu 2 otomotif terbesar di Indonesia yang dari Jepang dan juga daripada dari Jepang dan Korea ya, atau 2 otomotif itu yang malah memilih cabut kepada Vietnam, sahabat. Ini dekat Indonesia tentang Kopdes ini, latihan militer, manajer Kopdes ini, sahabat. Apa benda macam itu? Kata abang ini, Indonesia masih jalan di tepat, sedangkan negara jiran Malaysia akan menjadi pembuatan tapak roket macam itu di angka di tahun 2009 atau di tahun 2030. Tahniah Malaysia, terbaiklah Malaysia. Malaysia ini tidak selalu bergantung tentang kekayaan seperti hanya sawit dan juga minyak macam itu. Mereka akan mencipta teknologi-teknologi yang akan maju seperti halnya AI chip. Malaysia sudah buat daripada lama, Indonesia baru mula. Dan sekarang ini akan mencipta tapak pembuatan roket, katanya para sahabat. Bisa the best lah Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan kita maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.